Seorang pemuda tanggung yang bernama Anwar. Baru saja ia terkena PHK dari tempatnya bekerja, yang membuatnya harus terlunta-lunta selama 1 bulan lamanya. Kesana kemari, Anwar harus mencari pekerjaan hanya untuk menyambung hidup, namun tak kunjung mendapatkan kerja. Hingga akhirnya Anwar pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. 1 bulan di kampung halaman, Anwar masih merasa nyaman karena kegiatannya hanya nongkrong ke sana kemari. Dan ketika waktu malam tiba, Anwar selalu nongkrong di warung bersama teman-temannya. Bahkan teman-teman Anwar tergolong para pemuda yang gemar mengkonsumsi miras dan juga bermain judi. Jadi tak ayal Anwar pun mulai larut dalam pergaulan. Hampir di setiap malam, Anwar selalu menraktir teman-temannya untuk membeli miras, dan sesekali ia ikut nyawer ketika ada hiburan organ tunggal di kampungnya, yang membuatnya semakin hari merasa semakin menguras tabungan dari uang pesangon dari perusahaan sewaktu ia masih bekerja. Ditambah di kampungnya kala itu ia tak bekerja, ia hanya nongkrong ke sana kemari, yang semakin hari tabungannya pun semakin habis. Dan pada akhirnya semua itu membuat Anwar semakin pusing, ia harus mencari uang kemana lagi. Tak kurang-kurang ia mencari pekerjaan dari satu teman ke teman lainnya, namun Anwar tak kunjung mendapatkan pekerjaan, yang membuatnya semakin hari semakin tersudut dengan kebutuhan sehari-hari selama di kampung. Di kampung Anwar kala itu masih ramai dengan judi togel. Bahkan warung yang biasa ia datangi merupakan salah satu bandar yang ada di kampungnya. Anwar mulai penasaran dengan judi itu. Ia mulai mempelajari tentang togel, mulai dari merumus dan masih banyak lagi. Dan pada saat itu Anwar pun mulai memasang nomor dengan uang sisa tabungannya. Awalnya Anwar menang, yang membuatnya semakin kesini semakin ketagihan. Tak tanggung-tanggung, hampir di setiap bandar Anwar selalu memasang nomor. Akan tetapi semakin hari Anwar tak kunjung mendapatkan kemenangan, yang membuatnya semakin penasaran dengan judi togel itu. Ia terus memasang, tak ada kata jera baginya. Tak punya modal, Anwar pun berhutang. Setiap harinya Anwar bersama teman-temannya selalu nongkrong, dan kini tempat tongkrongannya pindah dari warung berpindah ke sebuah gubuk di pinggiran tanggul pesawahan di desanya. Ya, mereka sengaja mencari tempat yang sepi agar mereka bisa lebih berkonsentrasi untuk mencari celah agar mereka bisa menang. Namun faktanya Anwar bersama teman-temannya selalu kalah. Dengan kekalahan yang beruntun, menguras semua isi tabungan, hutang menumpuk, dan yang lebih parah, Anwar mulai berani mengambil barang milik orang tua yang bisa ia jual. Mengambil ayam, mengambil bebek, beras, lalu ia jual demi untuk memasang nomor togel. Namun Anwar belum sempat sampai mencuri ke rumah tetangga. Dan pada saat itulah Anwar benar-benar dalam keadaan rungkat. Jangankan untuk membeli rokok, untuk membeli segelas kopi saja kala itu Anwar sudah tak sanggup. Ditambah lagi hutang kemana-mana yang membuatnya sudah tak lagi dipercaya oleh warga sekitar dan juga keluarga. Tidak hanya itu, Anwar benar-benar terjerumus dalam dunia hitam, berawal penasaran, ketagihan, lalu menghabiskan uang. Tidak hanya itu, Anwar semakin hari semakin parah, bahkan kedua orang tuanya kini harus ikut menanggung semua ulah darinya. Ya, kala itu Anwar secara diam-diam mengambil surat tanah rumah lalu ia gadaikan di tempat pegadaian. Semua hasil pegadian itu ia gunakan untuk bermain judi, lebih tepatnya untuk judi togel.
Kini keluarga Anwar ikut terdampak akan dahsyatnya jerat perjudian. Hari demi hari terus berlalu begitu saja, namun Anwar tak kunjung jera. Ia masih saja penasaran dengan rahasia kemenangan judi togel. Di setiap malam ia tak pernah absen untuk nongkrong di warung biasanya, sebuah warung kecil yang selalu dipenuhi dengan para pemuda yang gemar bermain judi. Bagi yang tak mempunyai modal, mereka menghabiskan waktu malam harinya untuk bermain kartu domino. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai modal, mereka selalu berdiskusi dan menebak-nebak nomor yang akan keluar di hari esok. Satu meja panjang, terlihat beberapa pemuda tengah asik berdiskusi sembari ditemani satu botol miras, 4 bungkus kacang goreng. Suara riuh terdengar memenuhi pelataran warung itu, dan sesekali tawa lepas mereka yang membuat malam itu menjadi terasa sadu bagi mereka. Ceh, Supri keluar 4 angka bro, celetuk Bawor. Serius kamu Wor? Serius, kemarin Supri itu kan sama aku, ritual di makam keramat. Tapi jos tenan, hasilnya benar-benar 4 angka keluar. Jitu, terang Bawor. Mendengar hal itu, Anwar lalu merapatkan duduknya di antara Bawor, Andri dan juga Aris. Ia benar-benar penasaran dengan rahasia Supri sampai bisa tembus 4 angka. Dan pada saat itu, Bawor mulai menceritakan awal mula Supri bisa mengetahui lokasi makam keramat dan juga umbu rampe yang harus dipersiapkan sebelum proses ritual. Ya, selain ritual, sebenarnya para maniak judi togel biasanya mencari angka dengan cara alami, yaitu menanyai orang gila, bahkan mereka memasang nomor sesuai dengan nomor kendaraan yang mengalami kecelakaan, atau dengan rumus sederhana. Namun bagi Anwar, semua itu tak mujarab. Tentu Anwar sudah pernah melakukan semua itu. Bahkan Anwar kala itu pernah mencari orang gila ke sana kemari hanya untuk menanyakan nomor yang diucapkan dari ODGJ itu. Akan tetapi setelah Anwar mendapatkan nomor dari orang gila lalu ia pasang, hasilnya tetap saja nihil. Namun setelah Anwar mendengar penuturan dari Bawor tentang rahasia yang digunakan Supri dengan cara bersemedi di makam keramat, tentu Anwar sangat penasaran dan ia pun menaruh harapan besar bahwa ia akan menang kelak setelah melakukan ritual. Ya, beberapa hari kemudian setelah Anwar mengetahui lokasi makam keramat itu, Anwar pun langsung mencari semua umbu rampe yang harus ia siapkan. Setelah semuanya siap, tepat di waktu malam Jumat, Anwar pun pergi seorang diri menggunakan sepeda motornya menuju ke area makam keramat itu. Malam yang semakin larut, jalanan yang ia susuri nampak gelap gulita, tak nampak satupun kendaraan yang melintasi jalanan itu. Yang ada hanya suara jangkrik yang mengerong dan juga suara katak yang membuat malam itu sedikit terasa ramai. Anwar terus menyusuri jalanan beraspal yang berlubang hingga akhirnya Anwar pun sampai di sebuah pertigaan. Lalu Anwar mengambil arah ke kiri menuju ke area pesawahan. Dari pertigaan itu, lokasi makam keramat masih lumayan jauh. Anwar pun harus berjalan kaki menyusuri tanggul sawah untuk sampai di makam keramat itu. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, hati yang sudah diselimuti dengan ambisi kemenangan, Anwar pun terus menyusuri jalanan tanggul yang kecil ditambah licin, membuat Anwar jatuh bangun melewati tanggul sawah itu. Tanpa sedikit pun rasa takut, ia terus menyusuri jalanan itu. Tangan kanan membawa plastik hitam yang berisikan umbu rampe, sedangkan tangan kiri membawa senter untuk penerangan jalan. Ia terus menyusuri jalanan itu hingga akhirnya dari kejauhan kedua mata Anwar kala itu mulai bisa melihat bunga-bunga Kamboja yang tumbuh mengelilingi makam keramat itu.
Rasa lelah dan juga peluh yang telah membanjiri tak lagi ia hiraukan. Ia terus menuju ke makam itu. Akan tetapi, setelah Anwar berdiri di samping bunga-bunga Kamboja yang berjejer menutupi makam, tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak dengan kencang. Kini rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ditambah bau bunga Kamboja yang menyengat menambah suasana mistisnya semakin terasa. Sesekali ia bergeming, entah membaca apa. Dan kedua matanya melihat ke sekitar yang nampak hanya ada pesawahan yang luas yang membentang panjang. Dan di depannya hanya ada bunga-bunga Kamboja yang rimbun. Di bawah gelapnya malam, Anwar lalu menarik nafas dalam-dalam, lalu ia melangkahkan kaki perlahan masuk ke dalam makam itu. Setelah ia menyibak lebatnya bunga Kamboja, nampak batu nisan tua yang tertancap di atas tanah. Entah itu makam siapa. Yang jelas setahu Anwar malam itu merupakan makam keramat yang biasa didatangi untuk melakukan ritual. Dan pada saat itu dengan perlahan Anwar mulai duduk. Setelah Anwar duduk bersila, ia mulai membuka plastik hitam dan ia keluarkan semua umbur rampe yang sudah ia bawa. Sesaat kemudian Anwar menarik nafas dalam-dalam sembari menata umbur rampe di atas makam keramat itu. Anwar pun mulai menyulut 3 batang dupa dan tak lupa ia meletakkan selembar kertas dan juga 1 pena. Tanpa membaca mantra khusus, Anwar sesekali ia mulai memejamkan mata, lalu ia berkata, "Mbah, beri saya nomor togel yang jitu 4 angka, Mbah." Dan pada saat itu aroma dupa pun mulai menyeruak memenuhi lokasi makam itu. Dan tiba-tiba saja di balik kumpalan asap dupa, Anwar kala itu dikejutkan dengan sekelebat bayangan. Rasa takut mulai hinggap menyelimuti tubuhnya. Akan tetapi Anwar berusaha tetap menenangkan dirinya. Lalu ia kembali membaca mantra dengan asal-asalan. Dan tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Anwar terdiam, matanya menatap liar ke arah makam. Betapa mengejutkan kala itu tiba-tiba saja Anwar dikejutkan dengan kehadiran sesosok kakek berjubah serba putih. Sosok itu hanya berdiam diri mematung sembari menundukkan kepalanya. Sekujur tubuh Anwar kini mulai dibanjiri keringat sebesar biji jagung. Ia benar-benar merasa ketakutan, namun ia tetap bertahan menunggu kertas yang ia letakkan ada coretan nomor dari penunggu makam keramat itu yang akan ia pasang di hari esok. Sosok itu terus berdiri, namun setelah sosok itu mendongakkan kepalanya, betapa mengejutkan kala itu wajah sosok itu nampak rata, hanya ada 1 mata dan mulut yang menganga. Ketika sosok itu menyeringai, gigi-gigi runcing pun mulai nampak dengan jelas yang seakan-akan sosok itu siap memangsanya. Dan tiba-tiba saja angin kembali berhembus dengan kencang, lalu sosok itu hilang entah kemana. Anwar masih saja berdiri mematung, bibirnya terlihat berkeming membaca apapun yang ia bisa, dan kini peluh mulai membanjiri sekujur tubuhnya yang tinggi kurus itu. Belum sempat hilang rasa takutnya, pandangan Anwar kembali dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang berjalan di sampingnya. Spontan ia melihat ke arah bayangan itu, namun tak ada apapun di sekitarnya. Dengan keadaan ketakutan, tubuh bergetar, ia tetap berusaha menenangkan diri untuk menunggu coretan angka di kertas itu. Sesekali ia memejamkan mata dan menarik nafas untuk menghilangkan rasa takutnya. Akan tetapi, Anwar kembali dikejutkan dengan sesosok pocong yang datang secara tiba-tiba persis di hadapannya. Anwar benar-benar dibuat ketakutan. Ia berusaha berdiri lalu berlari, namun apa yang terjadi? Kaki dan juga tubuhnya seakan-akan tak mampu ia gerakkan. Ia hanya pasrah. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Anwar dengan sorot mata berwarna merah menyala. Cairan lendir mulai menetes dari mulut pocong itu yang mulai membasahi kain putih lusuh bercorak darah.
Cairan itu yang membuat sekitaran makam bau anyir yang sangat menyeruak. Sosok itu terus menatap tajam ke arah Anwar. Dan tiba-tiba sesosok tinggi besar muncul di hadapannya dengan posisi duduk persis di depannya. Anwar terkejutnya bukan main ketika kedua matanya melihat mengerikan sesosok itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu hitam. Kini, dua sosok mengerikan berada di hadapannya. Anwar tak mampu lagi menahan rasa takutnya hingga akhirnya kedua mata Anwar gelap lalu pingsan. Keesokan paginya, setelah Anwar tersadar ia masih berada di makam, dan ketika ia menyadari bahwa ia masih di tempat yang sama, kedua matanya langsung melihat ke arah umbu rampe dan juga kertas yang ia letakkan di atas makam itu. Akan tetapi, kertas yang ia letakkan tak ada satupun tulisan angka yang tertera. Anwar pun kecewa. Ia kembali lagi ke rumah dengan membawa kabar duka bahwa ia tak berhasil mendapatkan nomor, justru malah mendapatkan kengerian dari dua sosok tadi malam. Namun bukannya cerah, Anwar masih tetap melakukan aktivitas berjudinya dengan modal berbagai macam cara. Hari demi hari pun terus berlalu begitu saja. Anwar yang sudah mulai dimabuk dengan judi, ia terus menghabiskan waktunya hanya untuk hal-hal seperti itu. Ia sudah kehabisan cara, 1000 cara sudah ia lakukan, namun tak kunjung mendapatkan kemenangan. Justru malah mengalami kekalahan yang sangat dalam. Dan disinilah awal mula petaka terjadi bagi Anwar. Anwar yang sudah terhimpit akan ekonomi dan ditambah hobinya bermain judi yang selalu menghabiskan uang, ditagih penagih hutang, sampai semua barang berharga sudah ia jual hanya demi ambisi kemenangan bermain judi. Anwar mulai terbesit dalam pikirannya untuk mencuri di tempat para tetangga, dan pada saat itulah Anwar menjalankan aksi pertamanya sebagai seorang pencuri tepat di waktu malam menjelang pagi. Kala itu ia berhasil mengambil ayam mangsa mati berjumlah 6 ekor lalu ia jual. Dan disitulah Anwar terus-terusan mencuri, lalu hasilnya hanya untuk berfoya-foya dan bermain judi. Dan pada akhirnya Anwar pun kala itu mengajak temannya untuk menjalankan aksi yang lebih besar, yaitu menyatroni rumah-rumah orang kaya. Dan tidak hanya itu, Anwar kala itu mulai merambah ke pencurian ternak sapi. Setelah sekian lama ia menjadi seorang pencuri, akhirnya Anwar kala itu menjadi buron polisi. Lalu Anwar pun tertangkap di rumah temannya sendiri. Ya, sebelum tertangkap polisi, ia sedang menjalankan aksinya bersama kedua temannya mencuri di sebuah rumah orang kaya yang kebetulan kala itu pemiliknya sedang pergi. Hanya tersisa satu orang anak perempuannya saja. Dan disitulah setelah Anwar mengambil semua barang berharga, ia tak langsung kembali, justru ia malah memperkosa anak perempuan itu secara bergilir. Setelah orang tua anak itu kembali, anaknya pun langsung melaporkan semuanya kepada ayahnya. Tanpa basa-basi lagi, ayahnya pun langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Setelah itu, tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk meringkus Anwar dan teman-temannya. Dan pada saat itu, polisi langsung menangkap Anwar yang sedang bersembunyi di rumah temannya. Lalu Anwar dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Kini Anwar harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Selama prosesi menjalani hukuman, Anwar hanya berdiam diri di balik jeruji di dalam ruangan yang berukuran sangat kecil. Ia terus merenungi nasibnya di balik jeruji itu. Akan tetapi, setelah Anwar menjalani hukuman selama 1 tahun, kala itu Anwar jatuh sakit. Dan pada akhirnya Anwar pun meninggal dunia di dalam penjara. Lengkap sudah penderitaan semasa hidup seorang pemuda yang terjerat dunia perjudian. Hidup sengsara, bahkan ia harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam ruangan kecil di balik jeruji.
selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.